واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا. Mudah-mudahan takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini episode yang keempat membahas tentang ayat ke-17, 22, 32 dan juga 40 surah Al-Qamar ya. Jadi langkah pertama walaqad miliki keyakinan, Allah yakin, kita harus yakin. Yang kedua yasarna, ikuti arahan para pembelajar ataupun para pelaksana dalam mengajarkan Al-Quranul Karim, takwa, dan juga para cikgu ya. Yang ketiga ya yasardal Qur'ana, bacakan saja, latih saja ya, jangan takut kalau salah seperti apa, kalau nanti ketinggalan sama teman seperti apa, nah bacakan saja. Nah yang keempat adalah bagaimana agar kita dimudahkan dalam belajar Al-Quran. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Mudah-mudahan ketika Bunda belajar membaca Al-Quran, maka niatkan agar Allah memberikan kita kehidupan yang lebih baik, agar bacaan yang kita baca hari ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzikri, bacaan yang kita baca untuk menjadi peringatan kepada kita. Al-zikru punya dua makna. Pertama hafal, kedua ingat. Maka mulai hari ini sebagai para pembelajar Quran harus ada bedanya. Bunda sebagai orang pilihan yang Allah pilih untuk belajar Quran, apa bedanya? Kalau polisi punya seragam polisi, kalau tentara punya seragam tentara, kalau chef punya seragam chef, kalau sekolah punya seragam sekolah, mereka jelas. Bahkan supir pun punya SIM. Nah, apa identitas Bunda sebagai para pembelajar Quran? Identitasnya adalah dalam kata lidzikri. Bacaan yang Bunda baca harus menjadi pengingat dalam setiap aktivitas harian Bunda. Maka kuncinya adalah ketika Bunda mulai belajar Al-Quran, latih dengan maksimal dimanapun, kapanpun. Sebagai contoh misalkan lagi dalam perjalanan Bunda waktunya untuk menyetorkan bacaan ya, maka ketika dalam perjalanan di rest area misalkan tetaplah berlatih dengan suara yang maksimal sebagaimana Bunda latih di rumah. Boleh jadi ketika Bunda membaca dengan maksimal, di belakang banyak orang yang kemudian memperhatikan dan dia sangat iri. Kok Bunda bisa ya belajar seperti itu? Tiba-tiba orang ini pulang dan mencari guru ngaji karena melihat Bunda belajar walaupun cuma di rest area dan gak kenal Bunda. Ya, dia ngaji, dia sungguh-sungguh, dia bisa baca Quran, maka pahala dia ditransfer kepada Bunda. Maka identitas Bunda sebagai para pembelajar Quran adalah maksimalkan dalam berlatih. Dimanapun, jangan takut. Orang harus tahu bahwa Bunda hari ini sebagai pembelajar Quran. Bagaimana caranya? Tunjukkan kepada mereka ya bahwa Bunda sudah belajar membaca Al-Quran. Orang dengan maksiat saja mereka berani untuk bisa menampilkan kemaksiatan di depan umum. Maka Bunda ketika belajar Quran jangan takut. Di sekolah lagi nunggu anak pulang sekolah, buka ya handphonenya, dengarkan audionya. Nanti kan temen dengar, itu apa sih? Belajar ngaji. Bisa, belum, saya masih belajar ngaji nih, gitu ya. Mungkin itu jadi jalan hidayah teman-teman Bunda yang mungkin lagi nunggu anaknya di sekolah juga mau belajar Quran. Ya, Bunda adalah sebagai duta para pembelajar Quran. Ya, jadilah sebagai saksi bahwa belajar Quran itu mudah. Belajar Quran susah? Enggak, saya saksinya. Saya mudah dalam belajar Quran. Nah, saya ikutin tata cara yang disampaikan oleh manajemen takwa dan juga arahan para cikgu. Ya, jadi lidzikri. Jadikan setiap aktivitas terhiasi dengan bacaan Al-Quran yang hari ini Bunda sedang pelajari. Dimanapun Bunda lagi silaturahim, ke rumah kawan, ke rumah teman, ke rumah orang tua, buka handphonenya, dengarkan audionya, biarkan orang tahu kalau Bunda hari ini sudah belajar ngaji. Ya, tapi kan ria adalah ketika Bunda meninggalkan perbuatan baik karena takut dibilang ria. Itu ria yang sesungguhnya. Tapi ketika Bunda berlatih
berlatih, maka lama-kelamaan bunda nggak peduli. Orang mau dengerin alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Emang lillahi ta'ala. Tapi peluang orang denger, peluang orang iri, peluang orang ikut ngaji itu besar. Maka orang harus tahu bunda hari ini sebagai para pembelajar Al-Quran. Maka pesan cara mudah dalam belajar Quran, maksimalkan berlatih dimanapun berada. Miliki identitas para pembelajar Al-Quran dengan berlatih maksimal dimanapun, kapanpun, anywhere, everywhere, kapanpun, dimanapun, jadilah para pembelajar Al-Quran. Insya Allah kitalah pembelajar Al-Quran yang sejati.